Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kembali lagi di channel Info SN dan Pensiun. Jadi hari ini ada informasi terbaru untuk semua PNS di tahun 2023. Nah, berikut jabatan yang akan hilang. Oke Bapak Ibu, silakan simak videonya, cermat dengan baik karena di setiap slide-nya ada informasi yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyimak video ini. Oke, saya kutip dari CNBC Indonesia. Birokrasi di dalam pemerintah tengah memasuki era baru. Nantinya, pengurusan administrasi dan birokrasi akan lebih memanfaatkan teknologi hingga 30% sampai dengan 40%. Hal ini pun berdampak pada pemangkasan pegawai. Sebagaimana diketahui, hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Mungkin sekitar 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksanaan harus bertransformasi, upskilling dan reskilling, melakukan pekerjaan yang lain dari value added dan bayanatur. Yang pensiun kita tidak ganti-ganti, tegas Deputi di bidang sumber daya manusia aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny kepada NBC Indonesia, seperti dikutip Minggu 24/7/2022. Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karya di sana. Lanjutannya, Alex mengatakan saat ini ada 3 agenda besar transformasi birokrasi. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali diagungkan Presiden Joko Widodo. Harus ada layar yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon 1 dan eselon 2, eselon 3 dan 4. Ditransformasi menjadi pejabat fungsional, jadi organisasinya dulu tegasnya. Kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital perlu ada perubahan transformasi. Pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyingkapi perubahan. Ketiga, terkait dengan manusia sendiri, manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur, tambahnya lagi. Bapak Presiden Joko Widodo memang menginginkan birokrasi yang efektif dan efisien demi mendukung kelancaran pembangunan Indonesia, sehingga tenaga birokrat mulai dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi robotik. Nah, tentunya ini kabar yang kurang bahagia untuk rekan-rekan PNS. Nah, di sini pendaftaran pekerjaan yang bakal digantikan robot. Apakah ada PNS? Nah, mengganti PNS dengan robot memang bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahdiansa sempat mengatakan sangat memungkinkan PNS diganti dengan tenaga robot, namun hanya untuk beberapa sektor tertentu. Menurut saya biasa saja, tapi memang tidak semuanya bisa diganti karena masyarakat kita masih banyak ogah dilayani dengan teknologi yang lebih puas ngobrol langsung dengan petugas pelayanan publik. Tentu terobos kepada CNBC Indonesia. Pekerjaan yang bisa digantikan untuk PNS perguruan KTP dan yang berada di Samsat, hal ini dinilai akan membuat masyarakat terbebas dari praktek pungli yang masih sering terjadi. Nah, ini ada beberapa yang digantikan oleh robot. Yang pertama, perakitan dan pekerja pabrik. Yang kedua, supir bis, taksi dan truk. Yang ketiga, operator telepon. Yang keempat, kasir. Yang kelima, teller dan pegawai bank. Tugas pengepakan dan ruang penyimpanan dan gudang. Yang ketujuh, pekerja farmasi. Yang kedelapan, pengumpul informasi, analisis dan peneliti. Dan yang kesembilan, pilot. Dan yang kesepuluh, bartender. Atau tidak sedikit perusahaan telah menggunakan sistem penggantikan bartender untuk menyajikan seperti minuman. Salah satunya adalah Yanangan Brigo yang dapat menggantikan barista dengan robot untuk membuat minuman populer dan belajar membuat minuman baru. Oke, itulah tadi jabatan yang akan terancam akan digantikan oleh robot, dan tentunya ini kabar yang kurang baik untuk rekan-rekan PNS. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.